Hai Cancer. Cancer, setiap orang itu kan punya cerita kehidupan masing-masing ya. Kehidupan yang pribadi, privacy, kehidupan bersosial media, kemudian kehidupan profesionalitas kerja, dan kehidupan-kehidupan yang lain. Nah, di sini kita akan coba mengangkat tema, siapa sih orang-orang yang selama ini kepo dengan kamu Cancer, tapi hanya di sosial media. Biasanya dia ini kepoin kamu, dia buka profil kamu, dan dia cek-cek timeline kamu. Nah, siapa aja dia? Di video kali ini kita akan coba hadirkan bahasanya. Eits, jangan baper dulu. Karena di sini kita melakukan pembacaan berdasarkan kartu tarot ya. Jadi kalau soal cocok atau tidak cocoknya, ini bukan untuk dipaksakan. Memang bukan untuk antara cocok atau tidak cocok, resonate atau tidak resonate. Tapi di sini tujuan saya adalah untuk menghibur kamu yang lagi ada di masa pandemi, untuk memberikan entertain dan just for fun aja. Oke? Jadi jangan diambil hati kalau memang tidak resonate. Kalaupun resonate buat kamu, ya ambil yang resonate-nya saja. Oke? Seperti biasanya Cancer, kamu fokus dulu ya. Di sini akan ada 3 hal yang saya akan coba ambil. Yang pertama adalah bagaimana karakter orang ini. Bagaimana karakter orang-orang yang kepoin kamu di sosial media. Mungkin ini adalah gabungan dari karakter beberapa orang bisa saja. Belum tentu satu orang. Ya, karena kan energi Cancer banyak sedunia. Lalu setelah kita tahu karakter orang ini seperti apa, kita akan lihat situasi hubungan kamu dengan dia. Mungkin di masa sebelumnya, mungkin di masa yang sekarang. Ini bisa saja. Lalu yang terakhir kita akan cari tahu zodiaknya apa. Oke, penasaran dong? Ya udah, langsung Cancer kita mulai ya. Seperti apa karakter orang-orang yang kepoin kamu di sosial media? Ada Death, ada Strength, wow, kuat banget ini ya kartunya, dan ada The World, wow, ini jujur sih karakternya sangat kuat Cancer, saya merasakan. Dia ini orang yang sangat struggle ya saya rasa ya, karena saya melihat di sini ada sebuah peristiwa dari kehidupan orang tersebut. Dia ini semacam kayak bertransformasi. Dia ini selalu punya karakter yang berubah-ubah. Karakternya ini bukan nggak tetap sih, tapi dia ini bisa membuat orang lain jadi kamuflase gitu dengan karakternya dia. Nggak jelas nih karakternya dia ini A atau B. Mungkin karakternya dia sebenarnya B, tapi dia bisa berkamuflase gitu loh. Dia bisa menyembunyikan perasaannya dia bisa menata sikapnya dia, kayak gitu. Dan dia ini ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan dia yang pernah membuat dia drop atau down banget. Jatuh sejatuh-jatuhnya sehingga ada di fase terendah. Meskipun begitu, meskipun dia dalam kondisi drop atau di fase terendah dalam hidupnya dia ya, Cancer, dia ini nggak menunjukkan ke orang lain, bahkan dia cenderung bisa bangkit lagi. Itu karakternya dia. Dia intinya nggak gampang putus asa dan nggak pengen orang lain itu ngelihat dia lagi jatuh. Kayak gitu. Ini karakternya dia. Kemudian saya juga melihat dia punya karakter yang cukup pekerja keras, saya rasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, cocok ya dengan dia ini nggak gampang menyerah. Nggak mau dilihat orang lain itu dia lagi jatuh. Dia lagi drop, nggak mau. Pokoknya dia harus jadi orang yang kuat, dia harus tampil kuat. Itu karakternya dia. Pekerja keras iya. Dia memikul beban tanggung jawab yang cukup berat sebenarnya. Tetapi meskipun jatuh bangunnya dia itu cukup susah, cukup sulit, itu tidak menyurutkan langkahnya dia untuk terus maju. Ini hebat banget nih karakter orang yang kepoin kamu di sosial media nih. Tapi saya nggak tahu dia siapa. Hanya kamu yang tahu ya Cancer ya. Jadi kalau kamu tahu udah disimpan aja dalam hati, oke? Nggak usah diklarifikasi juga ke orang yang bersangkutan. Kemudian saya melihat dia ini orangnya karena tadi itu dia selalu mencoba nggak pantang menyerah. Maksudnya dia tuh pantang menyerah, nggak gampang menyerah. Dia punya karakter yang kuat.
dia juga selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas atau beban tanggung jawabnya yang cukup berat itu dengan sendirian. Dia nggak mau kelihatan lemah gitu di depan orang lain. Dia ini orangnya suka melihat hal-hal yang baru. Dia ini suka mencoba hal-hal yang baru. Dia banyak melewati fase kesulitan dalam kehidupan dia. Tetapi dia menganggap bahwa itu adalah fase kehidupan yang harus dia lalui. Makanya dia ini setiap kali ada tantangan, ada cobaan, dia ini berusaha untuk melewati itu sendirian. Sangat tegar, sangat tabah. Dan dia orangnya suka mencoba hal-hal yang baru memang, suka dengan tantangan. Itu yang saya lihat. Karakternya kuat banget nih, saya sampai agak sedikit sesek ya ngebacanya. Oke Cancer, setelah kita tahu karakter dari orang-orang yang kepoin sosial media kamu, kita lihat bagaimana koneksi kamu dengan dia. Mungkin ini koneksi kamu di masa sebelumnya, dulunya, atau koneksi kamu yang sekarang ya. Kita seperti biasanya hanya keluarkan 3 kartu saja, nggak terlalu banyak. Oke, kita coba keluarkan 3 kartu. Di sini ada Ace of Cups. Kemudian juga ada The Wheel of Fortune. Dan ada Eight of Wands. Oke. Saya nggak tahu harus ngomong apa nih. Kamu dengan dia itu dulu terkoneksi jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya nggak tahu apakah ini masih ada Cancer yang percaya ada jatuh cinta pada pandangan pertama atau enggak, tapi ini saya lihat kayak gitu. Mungkin bukan jatuh cinta pada pandangan pertama, literally jatuh cinta pada pandangan pertama ya, tapi mungkin bisa jadi kamu itu adalah cinta pertamanya dia, atau sebaliknya, dia itu adalah cinta pertama kamu, Cancer. Ini saya melihat seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa dibilang kamu dengan dia itu terkoneksi secara kebetulan, serba kebetulan. Serba kebetulannya bisa jadi begini. Dia itu dulu adalah teman lama kamu misalnya, teman kecil kamu gitu. Anggaplah dia itu adalah cinta pertama kamu misalnya. Udah lama gak ketemu gitu, tapi kemudian tiba-tiba ketika kamu udah pindah keluar kota, kamu balik lagi ke kotamu yang lama, kamu satu sekolah sama dia lagi, kayak gitu. Udah gitu masuk ke SMA atau ke sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. Sebenarnya kan udah beda jurusan lagi, nggak janjian juga gitu loh. Ternyata masih satu sekolah juga. Oke. Setelah SMA kemudian ke perguruan tinggi atau kuliah, itu pun juga begitu. Nggak janjian juga, nggak ada komunikasi yang seperti apa. Tiba-tiba satu fakultas. Kemudian ada sebuah situasi dan kondisi yang mempertemukan kalian di titik-titik tertentu, dan itu adalah faktor kebetulan. Di sini ada Wheel of Fortune. Jadi kalian tuh berputar aja. Pengennya itu keluar dari circle itu. Ini dulu ya, mungkin sekarang udah nggak, mungkin atau mungkin sekarang masih ada di circle yang sama. Jadi kamu dengan dia ini ada di circle yang sama gitu loh. Tapi itu adalah sesuatu hal yang nggak direncanakan. Jadi bukan rencana kamu, bukan rencananya dia juga. Tapi ini adalah satu circle. Saya melihatnya begitu, koneksi kamu dengan dia. Lalu ada lagi sebagian Cancer yang terkoneksi dengan seseorang yang kepo sama sosmednya. Ini adalah orang yang tiba-tiba suka datang dan tiba-tiba suka pergi, alias suka ghosting. Jadi kadang-kadang dia itu datang, kadang-kadang dia ngilang. Kadang-kadang dia ngubungin, kadang-kadang dia ngeceling begitu aja entah kemana. Nggak kedengaran kabarnya sama sekali. Jadi dia datang dan pergi seenaknya dia. Ada yang koneksinya seperti itu.
Cancer, saya rasa. Cuman meskipun mungkin dia ngilang, dia itu tetap aja kepoin sosial media kamu. Itu dari kartu saya. Kira-kira dari sini kamu merasa enjoy, kamu merasa fun, terhibur, atau semakin penasaran siapa dia? Kalau saya sih nggak bisa menjelaskan detail siapa dia, karena yang tahu hanya kamu sendiri Cancer, dan yang tahu jawabannya adalah kamu sendiri. Saya di sini hanya membacakan kartu aja, hanya sekedar ngasih hiburan, kasih insight yang positif, dan mudah-mudahan kamu terhibur gitu aja deh. Kita tahu sekarang masa pandemi ya, banyak orang-orang yang mungkin lagi stres, lagi galau, lagi bingung harus ngapain. Siapa tahu dengan nonton konten saya ini bisa agak sedikit termotivasi ya kan. Terhibur lah paling tidak. Sun Moon Ascendant-nya dia, mungkin ini belum tentu seseorang, mungkin beberapa orang. Belum tentu Sun-nya dia juga. Bisa jadi ini Moon atau Rising-nya atau Ascendant-nya. Sesuaikanlah mana yang cocok kira-kira. Kalau misalnya nggak cocok ya nggak usah dipaksa-paksain buat cocok ya Cancer ya. Oke, kita lihat zodiak dari seseorang yang selalu kepo dengan Cancer di sosial media. Kita akan keluarkan 4 kartu. Cancer dia zodiaknya Scorpio. Selain orang Scorpio, dia juga orang Gemini. Lalu selain Gemini, dia juga orang Sagittarius. Dan selain Sagittarius, dia juga orang Virgo. Oke, ya, jadi ada Scorpio, Gemini, Sagittarius, dan Virgo. Yang manakah orangnya? Kamu sendiri yang tahu. Baik Cancer, semoga kamu suka dengan konten saya. Jangan lupa dibagikan ke semua sosial media kamu ya. Di like juga video ini supaya yang lain juga bisa dapat pesannya. Oke, semoga yang lain juga bisa terhibur. Kita ketemu di energi berikutnya. Bye-bye.